Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Harap kalian tetap seperti biasa ya, sehat-sehat selalu, dan juga dapat beraktivitas dengan baik seperti biasa. Baiklah, hari ini kita pembelajaran IPA tentang menjelaskan perpindahan kalor serta keuntungan dan kerugian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik dan juga tugas-tugas bisa dikerjakan dengan baik pula. Ya, baiklah, kita akan mengenal apa itu kalor. Ya, bukan kolor ya, tapi kalor. Kalor adalah kata panas atau kalor adalah panas ya. Sudah sangat sering sekali kita dengar. Panas adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Panas biasa juga disebut dengan kalor, yaitu suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki kelebihan panas atau kalor ke benda yang kekurangan panas atau kalor. Jadi panas itu ya, yang sering kita kenal panas ya, itu bisa disebut juga dengan atau bisa dibilang dengan kalor. Diibaratkan perbedaan kalor atau panas ini seperti aliran air di sungai, di mana hulu sungai sebagai benda yang kelebihan panas atau kalor dan hilir sungai sebagai benda yang kekurangan panas atau kalor. Perpindahan panas terjadi dari benda yang lebih panas atau kalornya lebih banyak ke benda yang lebih dingin atau kalornya lebih sedikit. Jadi ya, seperti halnya sungai ya, di mana hulu sungai itu banyak air ya, lalu dia mengalirkan air ke hilir sungai ya, yang airnya itu tidak banyak ya. Yang pertama ya, kita ketahui ada perpindahan panas secara konduksi. Apa itu perpindahan panas secara konduksi? Cara perpindahan ini seringkali terjadi pada penghantar benda padat. Perpindahan panas tidak diikuti atau didahului oleh perpindahan zat perantaranya. Contohnya adalah ketika meletakkan sendok aluminium di dalam segelas air panas. Beberapa waktu kemudian sendok akan terasa ikut panas di semua bagiannya. Hal ini terjadi sebab panas dari air tersebut mengalir ke sendok yang diletakkan di dalamnya. Tapi perpindahan panas tersebut tidak disertai dengan perpindahan air yang merambat ke seluruh bagian sendok. Hal ini membuktikan sifat konduktor dari sendok yang dapat menghantarkan panas yang dikenal dengan nama konduksi. Nah, jadi contohnya tadi ya, sendok apabila dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas, maka sendok tersebut akan terasa panas ya. Berarti sendok ini adalah benda konduktor dan benda yang dapat menghantarkan panas. Contoh lainnya seperti kalian lihat pada gambar, itu ada besi yang dipanaskan dengan api ya. Lama-lama besi itu akan terasa panas di seluruhnya, sehingga ketika kita pegang itu akan mengikuti rambatan panasnya, kita akan terasa panas. Nah, jadi itu yang disebut dengan perpindahan panas secara konduksi. Dan benda-benda yang bisa menghantarkan panas seperti besi dan sendok tadi itu disebut konduktor. Lalu yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi yaitu panas yang terakhir adalah konveksi. Cara ini akan menyertakan perpindahan perantara ketika panas berpindah dari sumbernya. Contoh termudahnya dalam cara pemilihan ini adalah ketika kita merebus air dalam sebuah panci. Nah, ini bukan yang terakhir ya, maaf. Jadi ini yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Nanti setelah ini ada radiasi. Nah, kalau konveksi ini adalah ketika kalian memasak air ya. Ketika air di dalam panci lalu kita berikan api di bawahnya, maka panci tersebut akan menghantarkan panas. Ya, berarti panci ini termasuk benda konduktor ya. Lalu di pegangan panci itu ada plastik sehingga tidak bisa menghantarkan panas. Nah, ini disebut isolator. Jadi benda-benda yang tidak menghantarkan panas seperti plastik, kain ya, itu disebut juga dengan isolator. Sedangkan benda-benda yang dapat menghantarkan panas itu konduktor. Nah, ini contoh termudahnya dalam cara penelitian adalah ketika kita merebus air di dalam sebuah panci. Air yang di dalam sebuah panci atau wadah yang dikelilingi oleh besi ya atau konduktor, itu air tersebut yang di dalamnya kita sudah panaskan di bawahnya,
itu akan terasa panas juga ya, karena wadah panci yang terbuat dari konduktor atau besi dapat menghantarkan panas dari api yang ada di bawahnya kepada air. Nah, maka air tersebut akan terasa panas. Lalu yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi. Nah, ini adalah perpindahan panas ya. Nah, ini tanpa harus adanya perantara secara fisik. Nah, maksudnya adalah perantara yang digunakan seperti gelombang cahaya. Jadi perpindahan ini tidak perlu dengan ada perantara tadi seperti api ya, air panas dan lain sebagainya. Tapi ini adalah perpindahan yang memanfaatkan gelombang cahaya atau gelombang radio atau gelombang elektromagnetik dan lain-lain. Oleh karena itu, cara perpindahan ini lebih tepat disebut dengan radiasi. Salah satu contoh adalah perpindahan panas secara radiasi. Ini adalah perpindahan panas dari matahari sampai ke bumi. Nah, ketika kalian berada di suatu tempat pada siang hari ya, atau di lapangan, kalian akan merasakan panas dari matahari. Nah, itulah disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Atau juga seperti contoh pada gambar, kayu yang dibakar itu akan mengalami, apabila kalian mendekat kalian akan terasa panas. Itulah yang disebut radiasi ya. Oke. Dan lalu apa sih keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Keuntungan pertama adalah termos. Kalian kenal termos? Ya tempat untuk menaruh air panas yang memiliki fungsi menyimpan air panas agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu. Termos sengaja dibuat untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, sehingga termos dibuat sedemikian rupa agar dapat menghambat perpindahan kalor. Nah, jadi ya, di dalam termos ini ada besi ya. Nah, besi ini adalah penghantar konduktor yang baik, tetapi di luar besi itu atau untuk luarnya ditempelkan plastik atau isolator, sehingga panas yang ada di dalam besi yang ada di dalam termos itu tidak keluar. Nah, oleh karena itulah termos adalah benda atau alat yang paling baik untuk menaruh air panas agar panasnya tetap terjaga. Lalu yang keuntungan kedua adalah setrika, terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Sedangkan pegangan setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Nah, perpindahan panas juga bisa dimanfaatkan apabila kita ingin menyetrika baju. Jadi dengan energi panas, maka baju yang lecek ya, yang belum setrika itu akan kembali rapih. Nah, sedangkan ya itu ada benda isolatornya, yaitu pegangan pada setrika tersebut, sehingga ketika kita menggunakan kita tidak akan merasakan panas pada setrika. Lalu kerugiannya apa? Ketika panci tidak memiliki gagang dan hanya besi ya, maka apabila kita pegang itu akan terasa sangat panas ya. Nah, itu. Lalu yang kedua, air akan cepat habis apabila terkena panas. Nah, contohnya apabila kalian nih pada punya percobaannya yaitu pada siang hari menaruh air di gelas pada siang hari, lalu diterpakan oleh panas matahari, maka lama-kelamaan air itu akan menguap ya, lalu lama-lama akan habis. Nah, itulah yang disebut dengan penguapan ya pada saat belajar IPA. Nah, jadi itu adalah kerugian dan keuntungan ya dari perpindahan kalor. Ya, baiklah, itu saja materi untuk hari ini. Selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang kalian simak kalian bisa pahami dengan baik. Apabila kalian kurang paham, silahkan ya bisa bertanya langsung ya lewat WhatsApp ataupun telepon langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.